Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Ahmad Humaydi MPD, yang saya hormati Ibu Kaprodi Pendidikan Agama Islam, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perbandingan madhab. Baik, di sini saya Elo Umairoh dengan NIM 7253 akan mempresentasikan peta konsep yang saya buat dari materi sejarah tasyrik dan perbandingan madhab. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama tasyrik pada masa Rasulullah, kemudian yang kedua pengertian madhab, yang ketiga sejarah terbentuknya madhab, dan yang keempat macam-macam madhab. Baik, yang pertama tasyrik pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah pun Al-Quran adalah salah satu penentu hukum atau sebagai tujuan atau petunjuk bagi umat Islam dalam menentukan suatu hukum atau suatu perkara. Nah, sistem tasyrik pada masa Rasulullah adalah Rasul akan menunggu wahyu dari Allah dalam menentukan suatu hukum perkara. Nah, ketika wahyu tidak turun, maka Rasul pun memahami bahwa Allah menyerahkan penetapan hukum kepada Rasulullah melalui pintu ijtihad, baik secara individu maupun secara jamak bersama sahabat-sahabat Nabi atau sahabat-sahabat Rasul. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pengertian madhab. Madhab secara harfiah artinya adalah dahaba atau pergi. Namun secara istilah madhab adalah penetapan suatu hukum atau suatu perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang paham agama atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana sih terbentuknya sejarah perbedaan madhab. Seperti kita tahu, dalam menentukan hukum Islam itu ada beberapa pendapat yang berbeda, yang mana ini bukan suatu hal yang lazim, karena setiap orang memiliki pola pikir atau pemikiran yang berbeda. Nah, dalam menentukan suatu hukum, Islam menentukan bahwa metode dalam menentukan suatu hukum adalah usul fiqh, yang mana dalam memahami usul fiqh tersebut beberapa orang memiliki perbedaan-perbedaan. Maka dari situ terbentuklah beberapa madhab, yang mana beberapa madhab ini adalah beberapa pendapat yang disampaikan atau pemahaman yang disampaikan oleh beberapa ahli dalam bidangnya. Nah, kemudian macam-macam madhab. Macam-macam madhab di sini sudah kita tahu secara garis besar. Beberapa madhab itu ada 4. Yang pertama madhab Syafi'i, kemudian madhab Hanafi, kemudian madhab Hambali, dan madhab Maliki. Nah, sebagian besar warga Indonesia mengikuti ijtihad dari madhab Syafi'i kebanyakan, seperti itu. Dan di beberapa negara-negara lain pun itu juga menganut atau mengikuti sesuai pemahaman mereka dari beberapa imam yang memiliki ijtihadnya masing-masing. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.